Halo dulur, selamat datang di My The United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Asik. Di video kali ini kita masih membicarakan proses di bursa transfer ya. Tapi ada beberapa hal menarik yang perlu kita pantau bersama. Oke, langsung aja. Yang pertama, melansir dari Sky Sport, di sini dikatakan dialog masih tetap terbuka antara Fulham dan Manchester United terkait transfer Scott McTominay. Fulham belum memutuskan apakah mereka akan kembali dengan tawaran yang lebih baik. United harus berkompromi dengan harga yang mereka minta agar Fulham kembali ke meja perundingan. Oke, jadi sepertinya ini masih ada sedikit kebuntuan ya dari dua klub untuk proses McTominay, karena untuk Manchester United dia masih bersikukuh harga yang diminta untuk McTominay sebesar 25 juta pound sterling kalau nggak salah ya. Sedangkan Fulham hanya bersedia membayar sekitar 15 juta. Nah, ini selisih yang cukup jauh ya menurutku, dan kalau mau segera terjual ya harus ada kompromi dari pihak MU. Mau bagaimanapun sebenarnya MU juga butuh tambahan dana untuk mendatangkan pemain baru di lini tengah. Karena ya kalau nggak gitu kan terkena financial fair play ya. Dan untuk menghindari hal itu mau bagaimanapun harus ada pemain yang terjual. Dan Scott McTominay ini kan produk dari akademi juga. Jadi Manchester United bukan membeli pemain dari klub lain dengan harga yang tinggi lalu mau dijual kembali seperti itu. Nah, jadi ya dengan harga berapapun menurutku ya tetap laku, dengan catatan tidak terlalu rendah ya harga yang diminta oleh klub lain gitu loh. Kalau misalkan 15 juta 20 juta ya nggak apa-apa lah, kita lepas saja gitu loh. Toh Mas Tony ini kan udah mentok ya menurutku ya, nggak bisa berkembang lagi di MU dan harus cari klub lain gitu loh. Di beberapa minggu terakhir kan juga ada beberapa klub yang melakukan penawaran gitu seperti Galatasaray, terus Fulham ini ya ayo gitu loh. Kalau misalkan mau segera dijual ya harus cepat diproses gitu loh, agar kita juga bisa mendatangkan pemain baru, mengingat Premier League tinggal sekitar 17 hari lagi kalau nggak salah. Ini kan kalau tidak segera selesai proses penjualan pemain ini kan bisa jadi batu sandungan juga bagi Manchester United. Harus cepat diproses lah untuk Mas Tony ini. Aku juga pengen yang keluar cuk pemain ini cuk. Gak penting soalnya. Lalu lanjut berita kedua dari David Ornstein. Dia mengatakan Manchester United mengalihkan fokus pencarian mereka untuk merekrut gelandang baru dari Manuel Ugarte ke kandidat lain. Pandangan di United adalah mereka hanya bersedia membayar sesuai biaya yang mereka anggap tepat untuk setiap target transfer, dan negosiasi tidak akan dibiarkan berlarut-larut hingga bursa berakhir. Oke, jadi sepertinya karena ada diskusi yang cukup alot ya antara Manchester United dengan pihak PSG. Ini PSG ini agak anjing memang. Cuk, kamu lo gak pakai Ugarte, cuk, gak sesuai skema pelatihmu. Apa kandang dilepas gitu loh. Dan kalaupun mau ngelepas minta harga 70 juta kan anjing. John Neves lo udah deal bangsat, lepas Ugarte itu. Kamu gak sesuai skemamu wis culen cuk arek iki cuk. 35 40 mentok 50 lah, oke deal. Pasti mau Manchester United karena ya hal yang berlarut-larut ini ya bisa jadi masalah bagi MU juga. Sedangkan di lain sisi MU juga butuh tambahan baru di lini tengah. Selain itu kondisi manajemen saat ini kan ya dia ada tindakan yang cukup tegas ya terkait proses di bursa transfer. Oke lah, kita ada target untuk pembelian pemain. Tapi ketika target tidak bisa disepakati atau negosiasi berlangsung sulit, ada opsi-opsi lain. Dan ketika ada opsi-opsi lain ya kita tidak ingin berlarut-larut dalam proses negosiasi yang tidak kunjung selesai gitu loh. Mengingat ya bursa transfer terus berjalan, ada deadline sampai sekitar akhir Agustus, dan Manchester United juga harus segera menemui titik terang terkait penambahan pemain baru seperti itu. Apalagi Manuel Ugarte ini kan yang paling kenceng ya beritanya ya terkait penandatanganan sang pemain ini, dan memang ini jadi prioritas utama Manchester United. Tapi ketika pihak PSG memperumit
ya MU ya juga tidak mau dibodohi terus menerus gitu loh. Manajemen PSG ini agak gak jelas ya memang ya dari dulu ini. Beli pemain enak dipinjamkan, beli pemain enak ternyata nggak cocok dijual lagi. Itu aneh cuk, menurut cuk manajemen ini. Nggak bisa memaksimalkan kualitas pemain gitu loh. Bahkan sekelas dulu ada Neymar, Messi, Mbappe pun nggak bisa maksimal gitu loh. Kalaupun memang sudah tidak fokus pada Manuel Ugarte, memang dalam beberapa minggu terakhir ada nama-nama yang sudah dikaitkan dengan Manchester United seperti Martin Zubimendi, lalu Yusuf Fofana, terus pemain dari mana lupa aku, Richard Rios itu kan masih bisa menjadi opsi ya bagi Manchester United kalaupun tidak jadi mengambil Manuel Ugarte. Dan menurutku Martin Zubimendi cukup cocok sih karena ya untuk harga di sekitar masih 50-an itu pemain dari Real Sociedad ya. Masih terjangkau juga, lalu secara kualitas juga ya lumayan sih. Meskipun aku sendiri lebih prefer ke Manuel Ugarte ya karena kalau MU menerapkan sistem reaktif untuk permainan counter attack ini sangat cocok Manuel Ugarte. Tapi kalau untuk bermain proaktif ya agak sulit Manuel Ugarte. Lebih cocok Kobbie Mainoo menurutku ya. Oke, itu untuk berita yang kedua. Ini diskusi yang cukup alot ya antara MU dengan PSG. Ya PSG agak aneh memang Cuk. Ya gitulah kalau kita bernegosiasi dengan tim yang ruwet. Dan yang terakhir ini back Manchester United Leny Yoro hari ini berhasil menjalani operasi pada cedera kakinya. Rehabilitasi Yoro dimulai sekarang dan kami menantikan pemain berusia 18 tahun itu kembali bugar dalam waktu sekitar 3 bulan. Oke, ini pernyataan resmi dari Manchester United. Seperti yang kita tahu, Leny Yoro ini kan pemain yang baru didatangkan ke Manchester United beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu mungkin. Baru menjalani 2 pertandingan langsung bernasib buruk ya, karena sudah cedera patah kaki metateral, jadi patah kaki ini sekitar kaki ini ya, patah kaki. Apes juga ini pemain ini ya. Hari ini baru selesai menjalani operasi dan dikabarkan proses recovery-nya berjalan kurang lebih 3 bulan. Jadi praktis Leny Yoro kemungkinan akan main di akhir Agustus di akhir Oktober atau awal November. Ya cukup lama juga. Sangat disayangkan pemain potensial seperti Leny Yoro ini langsung absen karena cedera. Tapi menurutku mau bagaimanapun Leny Yoro ini pemain yang masih berusia sangat muda, 18 tahun, dan dia tidak akan bisa menjadi tulang punggung Manchester United dalam waktu dekat, terutama di lini pertahanan ya, karena ya pressure di Manchester United itu sangat tinggi, tempo dan ritme permainan di IPL juga sangat keras ya. Kalau untuk back-back muda ini mentalnya masih belum matang, masih belum terbentuk, secara fisik juga Leny Yoro masih kurang keker ya untuk ukuran center back itu. Jadi ya bisa jadi kalau dia ada beberapa kali blunder ketika bermain di IPL langsung dikritik oleh banyak orang, ini mentalnya bisa kena. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi Erik ten Hag ini harus benar-benar menjaga para pemain muda ya, sampai dia benar-benar matang secara kualitas dan siap dengan intensitas yang tinggi di Premier League seperti itu. Ya ini salah satu kabar baik juga ya, sudah berhasil melewati operasi, tinggal proses recovery selama 3 bulan. Oke, itu dulu untuk update di video kali ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.